Tola'al badru alaina ya, maka sia-sia datang di majelis yang tidak dicatat, maka tidak bisa bicara yang tanpa tertulis, yang tanpa tercatat. Terus tanya, pangkat apa saya? Lawang pendidikan aja enggak mau ngomong pangkat. Apa pendidikan? Apakah kita sudah punya hijrah tadi, benar-benar hijrah? Ya. Kalau cuma saya kunjungan kebetulan hari Jumat, nanti Kamis atau Minggu di Bratan, itu 3M. Tahu 3M? Mahasiswa mundar mandir. Buku nggak dibawa, pulpen nggak dibawa. Ini salah besar. Oh, ternyata dia memang, saya kalau di rumah stres, mending saya di sini saya nggak nangis. Saya nggak pusing, tidak berantem. Tapi pulang ngaji, berantem lagi. Cuma hiburan, nggak apa-apa. Ini. Kemudian setelah pendidikan dan pangkat, apa pangkat yang diberikan tadi? Sesuai apa amal yang dilakukan. Amal yang sesuai dengan kualitasnya, amal dengan standar kualitasnya, amal yang dilakukan sesuai dengan kadar keinginannya, dengan niatnya, tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Amal ini kualitas amal, maka disebut dia mendapatkan pangkat. Di sini artinya udah tahu hijrah bagaimana, jihad bagaimana, sabilillah. Apa sabilillah? Secara umum artinya sabilillah, dia punya jabatan. Banyak orang punya pangkat, nggak punya jabatan. Tapi kalau orang punya jabatan, pasti dia orang berpangkat. Gampangnya, jangan bicara pangkat kalau Anda, saudara, tidak memiliki pendidikan. Dan jangan saudara bicara jabatan karena saudara tidak memiliki pangkat. Inilah pendidikan, sekolah, dan pangkat dan jabatan. Mereka bermain di antara 3 bagian, yaitu hijrah, jihad, sabilillah. Jadi kalau orang sudah bisa berjuang di jalan Allah, bisa membela agama Allah, bisa mengeluarkan harta untuk Allah, ini orang punya jabatan. Tapi kalau belum mampu, dia masih tahap pendidikan. Dalam tahap pendidikan tidak akan mampu untuk berjuang atau melawan hawa nafsu atau memiliki jabatan, karena tahapan masih dalam diklat latihan. Nah,
Itulah teorinya dan prakteknya seperti itu ayatnya. Jadi apa yang diterapkan semua di pengetahuan umum adalah mengambil dari bagian kecil dari Al-Quran. Bagian kecil, bukan bagian 30 juz, bagian kecil. Jadi tadi kan satu ayat. Sudah dapat hijrah, jihad, dan sabilillah. Pendidikan, pangkat, jabatan. Baru menguasai setelah memiliki jabatan, harta dapat, uang dapat, gaji dapat. Nah, tenaga pikirannya sudah dihadapkan kepada tanggung jawab pada jabatan tersebut. Tapi kalau pendidikan, ya nggak ada, belum punya tanggung jawab, belum punya pengorbanan apapun karena dalam tahap pendidikan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu bisa 10 tahun, 15 tahun kalian ngaji, 30 tahun kalian ngaji, karena tidak pernah diamalkan, tidak pernah dilaksanakan, dan tidak pernah dikerjakan. Maka itu terus dalam training pendidikan yang terus dalam kebodohan, yang tidak ada pengangkatan. Bukan lamanya mengabdi, bukan lamanya orang duduk di majelis, tapi bagaimana meningkatkan sampai ujian pendidikan itu mendapatkan satu pangkat yang sesuai kualitas, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan level mereka, sesuai dengan sekolah mereka, sesuai dengan amal mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, dengan keadaan mereka, sifat mereka, pasti dapat pangkat. Itu seperti halnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh memilih. Ini Nabi Sulaiman ini anaknya raja. Nabi Daud alaihissalam itu raja, keturunan raja. Nabi Sulaiman bukan raja. Kalau raja tidak perlu repot, sudah jadi putra mahkota, nggak perlu dipilih. Raja punya anak yang jadi raja sudah. Kita dengan demokrasi, kalau kerajaan begitu raja langsung anaknya jadi raja, kan juga nggak susah. Nabi Sulaiman anaknya raja, Nabi Daud raja. Tapi ketika untuk menduduki raja, nah dididik sama Allah, ada pendidikannya, di training. Nah, ini didikan Allah langsung kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa training Allah? Maka ketika mendapatkan suatu pangkat jabatan yang mudah, ya, atau dapat referensi yang mudah, tapi tidak semudah itu, karena ini kedudukan raja sekaligus nabi, gitu. Maka nikmat itu ujiannya yang paling besar dibandingkan nikmat susah. Nah, jadi nikmat susah itu ujian ringan. Kalau ringan besar itu nikmat ujian paling besar. Akhirnya diuji sama Allah, hai Sulaiman, kau tinggal pilih ilmu atau kerajaan. Disuruh milih. Tentu kalau kita suruh milih itu ya kerajaan ya ilmu. Kalau kamu suruh milih sekarang dunia atau akhirat, ya dunia ya akhirat. Kalau saya di dunia tok, ya saya nggak dapat akhirat. Nanti akhirat saja saya sekarat. Bisa milih dunia atau akhirat, pastinya saya kalau akhirat, dunia kelihatan, ada pilih. Tapi kalau Allah menghendaki, mayasya'u, Allah menghendaki, maka
tawaran apa kepada Nabi Sulaiman, lantang langsung. Ilmu atau kerajaan? Ilmu. Wah, langsung. Orang kalau sudah dapat petunjuk ini gak mikir belakang, ya. Gak mikir. Resiko itu gak mikir. Ilmu gak mikir. Begitu masuk ngomong ilmu, melarat. Lu kok melarat? Ini salah masuk ini. Gak ada langsung ilmu dapat kerajaan, tidak. Melarat. Hah? Lu gak jadi raja. Tapi kalau di hadis kan disebutkan ilmu langsung jadi raja gitu. Bukan. Ngomong ilmu habis. Hah? Belajar, ibadat, sembahyang, puasa, zikir, kurus, kering, uang nggak megang, pangkat nggak megang, pendidikan magang. Berapa tahun tidak disebutkan riwayat itu. Akhirat adalah bentuk segala sesuatu yang berani meninggalkan dunia. Masya Allah. Kalau kita saja, misalkan kita udah gak kerja, gak punya, suruh milih melarat atau ilmu, nah, itu aja sudah susah. Padahal kamu bilang ilmu ya melarat, kok doain. Nah, salah melaratnya, kenapa nggak milih ilmu? Nah, gitu loh. Paham ya? Ini sudah melarat, ilmu nggak ada, nasi nggak ada, piring nggak ada, bungkusan ada. Nah, pilih melarat atau ilmu, atau kerajaan ilmu. Nah, kalau orang yang sudah mampu kaya, ayo dunia atau ilmu? Wah, mau ngomong ilmu diisi lah, yang penting dunia dulu lah. Itu akhirnya dengan proses-proses tadi, dengan cara mengamalkan, membersihkan dohir dan batin, dengan banyak ibadahnya, banyak uzlahnya, banyak sendiri, banyak mengasingkan diri, banyak kholwat, banyak terus belajar, banyak terus sambil menunggu ilham, terus hujannya ilmu tadi sampai keputusan mandat dari Allah lewat malaikat Jibril, yaitu diberikan khotim, cincin, tanda, namanya khotim Sulaiman. Tanda itulah sebagai stempel bahwa Nabi Sulaiman sudah berhasil dengan ujian-ujiannya. Maka dengan tanda-tanda khotim itulah Nabi Sulaiman yang mendapatkan bahasa-bahasa Allah, bukan bahasa-bahasa yang dikarang orang-orang. Itu bukti tanda bahwa dia sudah berhak untuk duduk jadi raja. Itu dengan proses yang panjang, kalau kita ceramahkan, kita ceritakan, ya nggak bisa habis. Sampai 30 kali ya nggak bisa habis kalau kita ceritakan tentang bagaimana perjalanan Nabi, bagaimana ujian Nabi, bagaimana Nabi Sulaiman diuji sama semut. Banyak cerita-cerita ini kita singkat saja. Ketika sudah duduk mendengar satu berita tentang yang namanya Ratu Sabah, dia Ratu Bilqis ini, ada seorang putri yang cantik, putrinya jin. Oh, ini putri jin, Bilqis ini. Ya, kalau sekarang itu putri apa itu? Ya, nggak tahu putri siapa itu. Ya, pokoknya putri yang kelutusan gak pernah di rumah, itu putri jin gitu.
solehah itu di rumah wirid, dikir, nangis itu putri malaikat. Tapi kalau putri stres itu putri jin. Push, sana hilang terus, hilang jalannya. Ketika sudah itu maka turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'lu alayya wa atuni muslimin. Itulah ayat, sesungguhnya menjadikan Nabi Sulaiman itu dengan kalimat bismillah. Dengan bismillah itulah bisa menundukkan semua takluk, khususnya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Ta'lu alayya, takluk, kamu takluk kepadaku, hai semua jin, semua manusia, semua termasuk Ratu Bilqis, dengan bismillahirrahmanirrahim. Nanti dalam bab yang lain kita kupas masalah bismillah. Bukan malam ini. Ini waktunya sudah sangat singkat, kurang setengah jam. Diteruskan atau dilanjut? Ketika saat itu diperintah, ya, dikirim surat, tidak ada jawaban. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada anak buahnya, para menteri semuanya, para uli balad, termasuk semua jin-jin itu yang di langit, di bumi, dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Jin Ifrit itu dikuasai. Semua tunduk, ilmunya sampai bisa menundukkan itu. Akhirnya perintah, siapa yang sanggup mengangkat kerajaan singgasananya Ratu Saba, Ratu Bilqis, singgasananya, di tempat duduknya itu singgasana, maka langsung semua datang kepada Nabi Sulaiman mengajukan. Cuman yang terpilih adalah yang paling cepat. Akhirnya jin Iblis tadi mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, dengan engkau berdiri, duduk, itu kerajaannya Ratu Saba sudah dipindahkan di hadapan. Wah, luar biasa. Jadi dengan berdiri, duduk, sudah ada kerajaannya Ratu Saba. Sah, tentara netizen kalau perlu, dengan sekejap saja. Akhirnya di antara semua itu ada juru tulis. Jadi kamu itu kalau saya ngomong kamu nulis, itu juru tulis, tapi khusus keuangan. Menteri Keuangan dari Nabi Sulaiman, gitu. Dia lagi di belakang nggak denger. Apa rame-rame juga nulis saja. Ketika mendengar diulangi lagi sama Rasulullah, siapa yang sanggup untuk memindahkan singgasananya daripada Ratu Saba, Ratu Mesir, Ratu Bilqis, Ratu Bilqis ini ya. Akhirnya terdengar juru keuangan ini, muridnya, kelihatannya tenang, gelendem gitu, sakti kan. Nah kamu gelendem ya tidur gitu. Ini gelendemnya sakti, kelihatannya tapi sakti. Begitu dengar gitu langsung maju. Ya Nabi Allah Sulaiman, kami mengajukan. Siapa? Ismukum, namamu siapa? Siapanya itu? Namanya Asyid Al-Barqiyah.
Gitu. Jadi muridnya Nabi Sulaiman namanya Asif Al-Barkhiyah, yang satu-satunya wali kutub, satu-satunya murid yang bisa menjadi wali kutub, mempunyai karomah yang luar biasa. Ucapannya adalah kun fayakun. Gak pernah ngomong, kali ngomong langsung jadi gitu. Ya. Kalau kamu diam aja, sekali ngomong utang, nah, itu kan jadi. Itu beda itu. Nggak pernah ngomong, dari ngomong sambat, utang ngono aku. Ini keramatnya orang Indonesia. Ya keramatnya kita ini kan gitu, diam gitu, sakti. Sudah hafal salah-salahnya. Ini loh mas, utang ngono masanya. Ini kun fayakun gitu. Sehingga membuat teman atau orang lain percaya itu. Kayaknya diem. Ini Asif Al-Barkhiyah diem, tapi lain. Itu. Ketika langsung, apa yang kamu ajukan? Tadi aku mendengar kalau jin iblis tadi dengan berdiri, duduk, maka kerajaan dari Ratu Balqis tadi akan di hadapanmu, maka aku akan mengusulkan, aku akan maju. Tidak perlu nabiku, Nabi Sulaiman, engkau berdiri, cukup duduk saja. Cuman kamu kedipkan matamu, aku sudah pindahkan kerajaan singgasana daripada jin iblis tadi nunggu berdiri baru duduk. Kedip, ini, sekejap aku sudah pindahkan dengan izin Allah kerajaan itu di depanku. Luar biasa, bukan jin, manusia. Kenapa? Nah, wali kutub gitu. Kalau kamu memang keramat gitu, asal benar-benar diam terus, kali ngomong kun fayakun itu. Nah setelah itu mengetahui itu, maka menyerah. Namanya Asif Al-Barkhiyah ini diangkat sebagai asisten lagi untuk menjadi wakil daripada Nabi Sulaiman. Betul-betul Ratu Balqis menyerah. Itu semuanya itu. Akhirnya Nabi Sulaiman sudah menguasai semua kerajaan yang sombong-sombong tadi, yang angkuh, yang katanya lebih kaya dari Nabi Sulaiman, ditundukkan sini. Bayangkan, di emas lantainya dan benih. Ada lantai itu emas benih. Sekarang sudah dipakai di Eropa, di mana orang-orang kaya. Kaca bener tadi, dalamnya ikan. Kalau kita lihat kolam itu, orang kaya-kaya itu atasnya kaca semua itu. Tapi kan Nabi Sulaiman emas, berlian, mengkilat, tembus. Jadi orang jalan nggak kelihatan kacanya, nggak kelihatan emasnya. Jadi orang jalan sudah takut, seakan-akan nyemplung di kolam. Nah, itu hebatnya, yang tidak bisa ditandingi oleh orang kaya sekarang itu. Itu Nabi Sulaiman. Akhirnya semua diperintahkan Nabi Sulaiman dan diberikan kekuasaan jin yang langit dan bumi. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman karena merasa itu amanah, ya Allah, berikan aku amanah. Aku sekarang sudah menguasai jin langit dan bumi. Semua yang di laut aku kasih makan. Mulai ilmu ini, Allah kayai. Jadi aku berikan karena aku menguasai jin yang di langit, di laut, di atas, di bumi, di awan, aku kuasai. Maka aku minta untuk membantu Allah tidak repot. Aku beri makan ikan ke seluruh dunia yang di laut, akan aku kerahkan pasukan jin untuk beri makan. Baiklah, kalau memang itu. Nah, Allah sudah mengatakan kamu gak sanggup ya Sulaiman. Tapi saya coba, ya Allah, saya sanggup. Jalankan.
dikumpulkan makanan itu sampai 1 tahun khusus untuk makanan ikan. Begitu nggak ada 5 menit Allah ciptakan ikan yang namanya Nun. Kalau sekarang itu ikan paus yang dulu nelen sama Nabi Yunus, namanya ikan Nun. Sampai sekarang ada. Jadi kalau mau ketemu kamu ngimpi dulu, tapi kamu nggak balik kami telat. Ketika sudah dijadikan makanan 1 tahun disiapkan di lautan, nggak ada 1 menit, ngamuk semua ikannya, saling bunuh teman sama teman agar bisa makan temannya karena lapar. Jadi makan daging mentah semua. Maka bingung Nabi Sulaiman karena anggaran 1 tahun dimakan hanya 1 menit. Itulah kekuasaan Allah memberikan rezekinya yang tidak akan mampu manusia itu menghitung nikmatnya, maka tidak sanggup. Ya sudah, saya minta amanat yang lain, ya Allah nggak sanggup sudah. 1 menit ini baru kasih makan ikan, belum burung yang di hutan-hutan, belum apa binatang se-Afrika, India belum. Kasih makan hutan Sumatera saja sudah susah. Ya, kalau kamu nggak percaya, nggak sanggup manusia itu, nggak sanggup. Apalagi kasih makan binatang banyak. KBS, kebun binatang Surabaya, kebun binatang Jakarta, itu 1 hari berapa? 1 bulan berapa? Bisa 5 miliar, 10 miliar kasih makan binatang. Apalagi makan badak gitu, samplokan batuk bener. Ini badak ini sekali makan 1 kepala. Menonton kacisnya 10.000, 15.000, gimana ini? Sekali makan harimau 10 kilo daging, 5 liter susu. Wah, 1 harimau. Nah 1 bulan berapa? Nah itu 1 kebun binatang itu 5 miliar, 10 miliar biayanya untuk makan. Sekarang kamu bayangkan kebun binatang di Surabaya itu berapa diameter? Mungkin 1 kilo diameter, ada 2 kilo. Afrika, pernah kamu ke benua Afrika? Luasnya 10 besarnya Pulau Indonesia. Itu Allah kasih makan gak pernah bingung, gemuk-gemuk, sehat dan sadis. Ya. Nah itulah akhirnya Nabi Sulaiman mengetahui kebesaran Allah demikian ini, menyerah, tidak mampu. Ikan yang kecil-kecil saja, apalagi binatang yang banyak itu. Nah, kalau manusia nggak percaya kepada Allah tuh, kali-kali kamu ke Afrika sana, kalau kebun binatang kamu belum puas, lalu lihat macan telur sakit-sakitan lagi. Akhirnya minta, ya Allah, aku melihat manusia ini ternyata semuanya sudah terkalahkan oleh hawa nafsunya. Dan aku melihat umatku, melihat yang banyak ini udah hilang akalnya. Ya. Kalau sudah nafsu menerjang, hilang akalnya. Dan yang paling celaka lagi, aku mengetahui si iblis setan yang menjerumuskannya. Maka Nabi Sulaiman membuka 1 usaha. Usaha yaitu karpet Turki Syria ini, Turki yang tebel-tebel ini, itu adalah ilmu dari Nabi Sulaiman asalnya. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan karpet Turki. Ya, itu peninggalan ilmu Nabi Sulaiman. Maka dia bikin tenun, bikin pabrik, semua rakyatnya itu dikerjakan itu semua, rata-rata separuh negara
semua kerja itu Nabi Sulaiman. Bikin karpet itu, tapi tahu penyakit pedagang ini pasti mencuri timbangan, mencuri ukuran, mencuri meteran. Maka mohon lagi Nabi Sulaiman kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mohon, kalau iblislah yang membuat sesat ini, sehingga membuat manusia lupa sembahyang, lupa sholat. Kalau ngitung duit itu tubuhnya jadi jam 2:30, hitung duit asalnya jadi 6:30. Akhirnya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku diberi kesempatan untuk mencincang, membelenggu iblis ini. Oh jangan, kamu akan rugi. Kalau kamu belenggu iblis, kamu bunuh iblis, kamu rugi, ya Nabi Sulaiman. Waduh, aneh Allah Ta'ala. Allah melarang, jangan. Kamu nggak tahu manfaatnya iblis. Lupa, iblis ada manfaatnya. Aneh kan enggak? Padahal kan gembira, kan ada iblis nggak ada, Masya Allah kan. Semua ayam terus. Tidak usah ya Nabi Sulaiman, karena manfaatnya lebih banyak daripada keburukannya. Bagi orang-orang beriman tahu, bagi orang takwa tahu, bagi orang kafir tidak tahu. Bingung Nabi Sulaiman, apa dibalik Allah Ta'ala ciptakan iblis ini? Akhirnya kalau nggak percaya silakan. Akhirnya seluruh iblis dibelenggu, taruh satu ruangan khusus di kamar itu, belenggu sama Nabi Sulaiman. Takjib belenggu, belenggu artinya nggak keluar iblis. Wah, sudah tenang semua karena iblis tidak menggoda lagi. Gitu. Akhirnya ya semua karena iblis itu berhenti berodat. Mall sepi, wah, kafe sepi, sepi semua. Orang jual kekil nggak ada lagi sudah. Yang di kantor tutup, semua tutup. Lari semua di masjid, nangis-nangis di kuburan, baca Quran, zikir. Sudah nggak ada iblisnya, nggak ada yang ngurusi duit. Yang jual sayur busuk nggak direken sudah. Ini adalah dunia, tidak menjamin saya surga. Iblisnya nggak ganggu. Waktunya semua lari di masjid, lari ke makan, nggak pulang-pulang, lupa istrinya, lupa anaknya, liling siksa Allah saja, nangis terus, rajin. Boloni malaikat. Akhirnya yang 40.000 itu dari santrinya, murid-murid itu, pegawainya Nabi Sulaiman yang biasa membawa hambal ke pasar. Satu orang jual 50, 100, 30, satu bagian masing-masing untuk jual di pasar. Begitu masuk pasar sepi, tutup, hambanya balik lagi, tidak ada yang laku satupun. Ya sudah, bukan karena kena corona, bukan. Iblisnya nggak ada. Jadi yang kamu bisa masuk kantor, bisa hubungan dengan manusia, bisa ngitung duit, itu iblis sebenarnya. Sehingga kamu lupa baca Quran, lupa zikir, lupa baca wiridan. Kan yang ngajak ini lumayan ini untungnya ya. Yang suruh begitu siapa? Nah, nggak sadar kalau kamu itu digoda iblis atau iblis kamu goda. Ternyata iblisnya yang kamu goda. Akhirnya pulang sepi. Ya gimana? Sudah jin cari makanan lain, ya goib semuanya, ngambil buah goib semua. Ya apa? Iblisnya nggak ada,
nggak bisa bisnis. Transaksi batal, ATM batal, semua tidak ada. Akhirnya baru tahu, ternyata Allah ciptakan iblis ini supaya rame, pasar rame, mall rame, ya, kafe rame. Coba, kamu pernah lihat nggak di kafe ada pengajian? Pernah kamu dilihat di pasar ada pengajian? Paling enggak musik home Twitter. Nah, jadi di situ tempatnya memang itu rame, pasar rame, ya, masjidnya iblis itu pasar, rapatnya setan itu pasar. Bong kalau masuk di mall kamu tahu ya. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi kopling bisa dengar bung kayak musik bukan, orang ngomong bukan, tapi dong bengeng gitu loh. Ya, itu langsung saya nggak kuat keluar, kayak ditusuk jarum kalau saya masuk mall itu. Kalau kamu menikmati, aneh gitu, tambah nikmat. Akhirnya dikeluarkan lagi. Kalau memang karpet mau laku, itu mau laku, semua itu laku. Langsung dikeluarkan, bebas iblisnya langsung. Itu yang biasa di masjid dicawuk, plak, pemarik, kuburan pemarik, pokoknya ditarik semua. Transfer semua, pindah semua di mall, akhirnya di kantor. Waduh, saya sudah sebulan ini, lembur saya, lembur 24 jam semua. Oke, iblis menang, lembur, makanya lembur setan. Akhirnya baru tahu Nabi Sulaiman kegunaan iblis tadi ternyata untuk mengurusi orang-orang kafir. Makanya jangan meniru orang kafir. Dunia ini surga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Jadi artinya kita tidak bisa mengikuti hidup seperti mereka, tapi kita hidup seperti bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan agar kita ini tetap jangan membuang waktu untuk mendapatkan bagaimana kita hijrah, bagaimana kita jihad, bagaimana kita sabilillah dengan harta kita, dengan tenaga kita, illa atau mudarajatan ilallah, untuk mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang dengan demikian ini menjadi pelajaran yang Nabi Sulaiman saja masih dididik oleh Allah dengan penuh penderitaan untuk mendapatkan kekayaan. Sesudah mendapatkan kekayaan lagi, masih diuji lagi dengan kemampuannya, dengan ditanding dengan segala satu ujian berupa yang tadi iblis berupa ujiannya, kemudian dari anak buahnya yang begitu tanggung jawabnya untuk supaya mereka tidak keluar dari timnya Nabi Sulaiman. Maka sampai sekarang nggak ada di Turki itu karpet-karpet yang tidak berbau Islami, karena itu memang peninggalan ilmu dari Nabi Sulaiman. Maka disitulah harganya tidak bisa terkalahkan, walaupun dunia nomor satu di dunia adalah Turki untuk segala bentuk karpet. Maka untuk itulah itu segala apa yang diajarkan itu ilmu pasti akan dikekalkan oleh Allah. Barang siapa yang belajar dengan amal, maka dia akan membumbung seperti awan yang tinggi tapi gampang terembus angin. Maka jadilah menuntut ilmu, jangan menuntut amal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kita kepada kemaslahatan umat dan kepada diri pribadi saya sendiri untuk lebih menekuni ilmu-ilmu daripada menekuni yang lainnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli